di modul 2 nggih, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi kan udah masuk ke sesi 2, langkah keempat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi kan sudah kita separuh jalan nggih Bu untuk langkah 4, poin 1 sampai 5. Sekarang kita lanjut di poin 6 sampai 11. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, untuk biar menyegarkan otak Bu, kita tepuk semangat dulu nggih Bu nggih? Setuju? Nggih. Kita tepuk semangat lagi. Saya contohi lagi nggih Bu. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Just. Oke. Ulang nggih Bu nggih? Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Just. Nah, sekarang tadi kan udah kita bahas tentang mengapa harus menabung gitu nggih Bu nggih. Tadi yang cerita jangkrik sama semut tadi nggih Bu nggih. Nah, menabung itu kan harus perlu untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat dan mencegah berutang kembali nggih Bu nggih. Nah, sekarang di langkah yang keempat selanjutnya kita akan membahas tentang belajar untuk menabung. Seperti itu nggih Bu, perencanaan menabung. Nah, sekarang jenengan masih dibawa kan Bu buku pintarnya? Masih. Sekarang dibuka Bu, halaman 65 Bu, yang lembar cerita 2C. Sampun semua? Sampun. Halaman pintar mau Bu, halaman pintar. Halaman 65 Bu. 65. Itu Bu, lembar cerita 2C niku lho Bu, yang mari menabung. Sampun sedaya? Sampun. Sakniki salah satu membacakan Bu, monggo. Sinten sing membacakan? Nggih, monggo Bu. Bu Jumiem. Nggih, niki 1 tahunnya diwaca mboten Bu? Nggih Bu. Nggih. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 30 hari. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya yang bernama Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus dilakukan Ibu Lili? Nah, itu tadi cerita tentang Ibu Lili nggih Bu nggih. Kira-kira dari cerita itu apa Bu yang ingin disampaikan Bu? Monggo salah satu. Yang Ibu Lili. Monggo Bu Narti. Napa Bu kira-kira? Oh, pertanyaannya apa Bu? Tadi kan Bu Jumiem udah menceritakan cerita tentang Bu Lili. Kira-kira Bu Lili itu sedang ngapain Bu? Sedang bingung apa Bu? Bingung tentang membayar itu loh Bu, besaran terkait uang untuk masuk SMP ini kan besar, cukup besar, 2.400.000 nggih Bu. Lah niku nah niku bingung antara mau membayar menabungipun bagaimana Bu. Jadi Bu Lili itu bingung apa sih yang harus dilakukan Bu Lili untuk membayar nggih. Nah, saniki dari cerita itu tadi harusnya Bu Lili itu kan menabung nggih Bu nggih sejak awal, karena kan uang pangkalnya tadi masuknya berapa tadi Bu? 2.400.000 niku lumayan besar nggih Bu nggih. Apalagi ditambah masa pandemi ini nggih Bu nggih. Jadi kan penghasilan atau pendapatan kita juga agak berkurang nggih Bu gara-gara pandemi ini nggih Bu nggih. Nah, untuk mempersiapkan anaknya Bu Lili ini masuk SMA kan harus menabung dulu dari awal, sejak awal. Nah, kemudian kalau misalkan nggak nabung dulu kan, kalau berhutang kan kita bayarnya juga susah kan Bu, apalagi pandemi ini gitu kan. Nah, jadi Ibu Lili itu sebaiknya menabung sejak awal, karena uang pangkal masuk SMA itu kan cukup besar dan tidak harus dilakukan saat ini juga. Jadi menabungnya dari sekarang lah, misalkan sehari dapat sisa uangnya untuk dibelanjakan itu misalkan 3.000, ya udah sisanya itu ditabungin 3.000. Nanti lama-lama 1 tahun untuk ketika anaknya Ibu Lili itu masuk SMA nanti kan udah terkumpul semua ngoten nggih Bu nggih.
sedikit. Kata pepatah kayak gitu nggih Bu nggih. Nggih. Nah, kemudian berhutang hanya akan menambah beban, terutama jika ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibiayai. Nah, itu nggih Bu. Nah, kira-kira Bu, kan Bu Lili tadi butuhnya 2.400.000. Kira-kira kalau nabung perharinya Bu Lili perlu berapa Bu? Kira-kira? Agak kesusahan ya Bu. Kalau gitu ini Bu, saya kasih tugas untuk menyusun itu nggih Bu ya. Rencana menabung dari cerita Ibu Lili tadi. Kan tadi dia butuhnya uang 2.400.000. Kemudian nah, ini Bu. Nah, ini ada tabel seperti ini. Boleh nanti saya kasih kertas Bu, nanti ditulis nggih Bu, kayak tabel seperti ini. Nggih. Niki Bu. Melanjutkan kelompok yang tadi nggih Bu, kelompok melati kalian apa Bu tadi Bu? Kenangan. Dibuat tabel seperti ini Bu untuk tujuannya. Tujuan menabung Bu Lili tadi apa? Kemudian target jumlah tabungannya berapa? Lama menabungnya kalau lama menabungnya apakah menabungnya untuk per bulan atau per hari? Kemudian jumlah yang harus ditabung jumlah yang harus ditabung per bulan berapa? Jumlah yang harus ditabung per hari berapa? Ngoten nggih Bu nggih. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit nggih Bu nggih. Nggih. Apa? Uang gedung sekolah. Oh iya, mbok anake mah ya Bu. Di situ ada uang gedung mau yuk. Ada 5 kolom gitu ya. Membayar nggih uang pangan SMA-nya. Jumlah 2 juta. Berapa tahun yuk mau yuk? 2 tahun ya, Pak ya. 2 tahun. 2 tahun. Iki kok 2 tahun itu berapa bulan yuk? setahun iki. Setahun iki Berapa, nggih? Bu, 5 menit lagi nggih. Sabar Bu, sabar. Iya Bu, iya Bu, Tenang Bu. nggih. Kok ono Bu ya? Pun Bu, kelompok melati sampun selesai. Sampun. Nggih. Ini salah satu boleh ditempel ke depan Bu. Jadi ada isolasinya Bu. Enggak. Tengku diri ku bulet samping ya? Samping sini Bu, sini aja. Loh kayak iku lho yuk. Maju iki. Nggih, monggo Bu. Pundi Bu? Sini. Satu sini. Terus satunya mana nggih? Sini. Sini enggak apa-apa Bu. Nggih. Nggih. Boleh kembali ke tempat Bu. Nggih, kita bahas bareng-bareng ya Bu nggih. Nggih. Nah, ini tadi hasil dari kelompok melati sama kenangan. Coba kelompok melati dibacakan salah satu. Kira-kira tadi hasilnya dari diskusi apa, tujuannya apa, target jumlah tabungannya berapa? Monggo dibacakan Bu salah satu. Nggih, Bu Yanti apa Bu Wiji? Kalau mawon nggih Bu. Nggih, monggo. Nggih Bu, Kak. Wau niku tujuannya itu untuk membayar uang gedung anaknya apa lho Bu, SMA, uang gedung SMA. Nggih. Nah niku Baby. nggih jumlahnya niku kan uang gedungnya niku 2.400.000. Nggih. Nggih, nah niku lama menabungnya niku 2 tahun. Nggih. Nah niki kan yang diminta niki per bulan nggih Bu. Nggih. Nggih. 2 tahun niku ada 24 bulan. Nggih, itu sesuai nggih Bu. Terus jumlah yang ditabung niku jadinya dibagi Bu 2.400.000 dibagi 24 karena 24 bulan. Nah niku ketemunya niku 100.000. Nggih, Nah leres. niku kan dimintanya terus yang ditabung yang ditanyakan itu yang ditabung per hari nggih Bu. Nggih. Yang ditabung per hari niku 100.000 dalam 1 bulan itu ada 30 hari jadi dibagi 30 niku ketemunya 3.300. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bu Yanti. Ya, sekarang yang kelompok kenangan
100.000. Nah, kalau 2 tahun itu 2 tahun kalau dia Bu Lili nabungnya per hari, jadinya kan ini Bu 3.300 Bu. Ini 3.333 Lah rupiah. kok dihitung telune anek terus Oh, kenal kalkulator. Nggih, mboten apa-apa. Betul, tepuk tangan untuk kelompok kenangan. Jadi yang betul kelompoknya Melati nggih. Nggih, leres ngeten iki nggih Bu nggih. Jadi di sini juga ada fill chart. Nah, ini. Nah, rencana menabung. Nah, ini yang benar Bu untuk jawabannya. Ini ya Bu. Jadi tujuannya untuk membayar uang pangkal SMA, kemudian jumlahnya kan 2.400.000, terus selama menabungnya 24 bulan. Jumlah yang ditabung itu 100.000 kalau misalkan diperbulankan. Nah, kalau tiap hari itu 3.300. Nah, tadi kan dicerita Bu Lili kan ada sisa setiap harinya kan 3.500. Nah, sedangkan di sini bisa dikalkulasikan menjadi 3.300. Berarti Bu Lili bisa menyimpan uangnya untuk sisanya itu 3.300 dan masih ada sisa 200 rupiah. Ngerti ya Bu ya? Aku paham. Atau bisa langsung di 3.500, nggak apa-apa, nanti sisanya tabungannya untuk apa gitu. Ngerti ya Bu? Nah, itu gambaran rencana menabung ya Bu. Boleh nanti ibu-ibu jenengan diterapkan di rumah. Misalkan kayak contohnya tadi untuk membayar uang pangkal sekolah kan pasti mahal ya Bu ya. Atau misalkan buat bayar SPP atau misalkan mau beli motor kan mahal juga kan Bu, itu bisa nabung sedikit-sedikit. Ingat ya Bu, jangan berhutang di tempat yang yang banyak bunganya, karena kemarin udah dapat pelajaran untuk tempat menyimpan uang itu nggih Bu nggih. Jangan sampai nanti kalau misalkan tiba-tiba kita butuh membayar yang banyak, kita meminjam ke tempat yang bunganya lebih banyak. Jangan terjadi seperti itu nggih Bu nggih. Lebih baik menabung sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting lama-lama jadi duit. Ya, mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini juga ada tips untuk menabung. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Yang ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menabung harus disisihkan di awal, bukan untuk ada sisa pengeluaran. Oke ya Bu. Nah, sekarang di akhir di sini ada tepuk wayai menabung. Kita praktekkan bareng-bareng ya Bu ya. Saya cobain dulu. Tepuk wayai menabung. Wayai hemat. Wayai menabung. Wayai sukses. Gitu ya Bu ya? Ya. 1, 2, 3. Tepuk wayai menabung. Wayai hemat. Wayai menabung. Wayai sukses. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran ini. Nanti kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya.